Assalamualaikum kerabat terus semua. Selamat datang di Ngopi Tanya Teman, sharing-sharing pengalaman di mana teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat dari orang-orang yang hebat. Kiranya nih ada nggak sih kerabat terus yang sedang merintis bisnis atau yang ingin dapat penghasilan tapi masih bingung mulainya dari mana? Nah, episode kali ini adalah episode yang tepat karena teman sharing kita hari ini adalah seorang pembisnis muda juga yang insya Allah akan menemani kita untuk sharing-sharing tentang pengalamannya. Tanpa berlama-lama, kita sambut saja ya. Ini dia Teh Najia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok duduk Teh, enggak? Siap. Sok. Udah? Udah. Coba Teh Najia boleh say hi dulu ke kerabat di rumah? Hai. Ya, ini dia namanya Teh Najia ya Teh ya. Teh Najia ini adalah seorang pembisnis muda Teh di bidang fashion muslimah ya kalau nggak salah. Aduh, kalau disebut pembisnis ya masih belum kayaknya ya Teh. Saya masih ngerintis sebenarnya. Tapi ya betul di bidang fashion muslimah gitu. Sekarang ya masih belajar lah gitu. Oh gitu. Nah banyak banget nih Teh pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang ini juga kayaknya nih teman-teman juga di rumah kerabat Ru jadi apa ya mewakilkan insya Allah gitu. Teteh siap untuk ditanya-tanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Tapi sebelum itu buat kerabat Ru yang belum subscribe, coba subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Gitu ya Teh. Teh Najia ini seorang pembisnis muda ya Teh di bidang fashion muslimah. Kalau boleh tahu nih Teh, fashion muslimah kayak apa sih Teh? Fashion muslimah. Kan banyak tuh ya. Saya tuh di bidang ini sih Teh, perlengkapan muslimah gitu. Kayak mulai dari himar-himar ya kerudung muslimah, terus juga ini nih yang saya pakai. Ini tuh handsock. Oh, handsock. Ini untuk menutup aurat tangan ya. Terus apalagi ya untuk kedepannya sih insya Allah mulai dari gamis, terus ya semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh muslimah gitu. Tapi untuk saat ini mungkin masih di handsock sama himar sih Teh. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Teh Najia ini kan saya lihat gitu ya Teh masih terbilang muda lah gitu untuk terjun di bidang perbisnisan gitu ya Teh. Kalau boleh tahu Teh Najia kegiatannya selain berbisnis itu apa ya sekarang? Sekarang saya itu mahasiswa Teh. Mahasiswi. Mahasiswi di salah satu universitas swasta. Ya sekolah tinggi swasta gitu di Bandung. Terus selain itu juga karena saya ngambil jurusannya pendidikan agama Islam, saat ini saya juga ngajar sih Teh kebetulan gitu. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis saya kuliah, terus nanti setiap hari Jumat Sabtu saya ngajar gitu di MI gitu lah. Masih ngebantu-bantu guru di MI ya gitu, belajar sih. Ya memperbanyak pengalaman aja gitu. Wow, Masya Allah. Banyak banget ya teman-teman kegiatan yang Teh Najia lakukan gitu. Kalau saya sendiri gitu ya Teh, kan kita hampir mungkin sama ya Teh, seusia mungkin ya. Tapi saya belum apa ya, belum pernah gitu Teh untuk memulai bisnis tuh belum pernah. Bahkan di usia saya yang sama mungkin kayak Teteh, tapi kok Teh Najia bisa pingin gitu berbisnis sejak muda. Kenapa sih Teh awalnya? Saya itu awal mulanya ya, saya mulai bisnis bisa dibilang sejak SD ya, MI gitu. Saya mulai jualan dari SD karena waktu itu saya ya MI lah, Madrasah Ibtidaiyah. Kan di MI itu mulai dari kecil diajarkan untuk menutup aurat dengan benar gitu. Nah, terus kan seragam tuh mulai naik kelas 5, kelas 6 udah pada pendek ya Teh. Nah, betul. Mulai pada pendek. Jadi tangan tuh udah kelihatan kan. Sedangkan aurat kita itu kan dari seluruh tubuh kecuali pergelangan tangan sama muka kan. Nah, jadi kelihatan tuh auratnya. Mulailah dari situ teman-teman yang pengen beli manset gitu. Kebetulan ini tuh yang jual manset itu nenek saya dulu tuh. Iya gitu.
Jadi saya jualin produk nenek saya gitu ke teman-teman gitu. Alhamdulillah gitu. Ya banyak lah peminatnya gitu. Teman-teman saya, kakak kelas juga ada gitu. Nah dari situ suka tuh kayak suka ya dapat uang gitu. Meskipun memang enggak yang besar, tapi ya lumayan lah anak kecil gitu buat jajan gitu. Terus mulai masuk ke jenjang SMP MTS ya, saya di MTS. Di situ juga saya nerima tuh pesanan-pesanan manset juga ya, handsok gitu. Lumayan lah dari situ juga seneng aja karena seneng teh gitu. Terus MA saya juga mulai jualan lagi. Terus di situ saya mulai ngeproduksi sendiri. Saya tapi saya di bidang makanan sih teh gitu. Karena saya juga suka masak gitu ya. Suka sih hobi gitu maksudnya teh. Jadi mulai produksi makanan ringan. Terus saya jualin tuh. Jadi jualan manset, jualan makanan ringan juga gitu ke teman-teman saya. Keliling-keliling sekolah gitu kayak ya seru gitu. Istirahat terus keliling-keliling gitu. Nah mulai lulus lah saya tuh pengennya tuh jualan makanan lagi, cuman karena ya qadarullah pandemi ya dari situ saya mikir gimana ya gitu, sebenarnya pengen jualan lagi makanan, tapi kan saya itu punya keterbatasan ya, saya nggak bisa naik motor gitu. Jadi sama ya, jadi kalau makanan gitu kan ada kadaluarsanya, ada ya expirednya gitu. Jadi saya mikir ya susah juga sih ya kalau misal nggak habis terus dinantiin lagi ya sayang gitu, nanti mubazir. Terus saya coba ke rumah nenek yang ngeproduksi manset ini gitu. Terus kata nenek saya gitu, siapa yang mau ngelanjutin gitu. Terus saya mikir ya saya cobalah bikin gitu, saya coba belajar ngejahit gitu, jahit sendiri. Saya mulai belajar terus jualin dari produk saya sendiri gitu, yang asalnya cuman bawa dari nenek. Ya mulai dari itu saya mulai jualin sendiri gitu produk saya gitu, bikin sendiri. Yaitu sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang sih teh. Jadi ya saya lebih memfokuskan di fashion muslim gitu dibanding makanan gitu. Akhirnya, gitu. Wah, Masya Allah. Mungkin kerabat Ro di rumah ada juga ya yang pernah dulu waktu kecil kayak Teh Najia gitu ya, ngejualin makanan-makanan atau mungkin barang-barang orang lain gitu ya Teh. Tapi bagi Teh Najia ini itu berlanjut ya Teh ya? Iya. Berlanjut sampai ke tadi ya jenjang sanawiyah atau SMP dan mualimin atau SMA gitu ya Teh, dan sampai kuliah saat ini. Karena didasari rasa suka gitu, seneng gitu. Ketika kita suka, seneng ya, selama itu bermanfaat ya kita lanjutkan aja gitu maksudnya. Karena enak juga ya Teh kalau kita ngejalanin sesuatu atau ngelakuin sesuatu sesuai kesukaan kita gitu, atau hobi gitu ya Teh. Iya benar. Ya Masya Allah. Kerabat Ro di rumah udah ada belum minat buat berbisnis nih? Kayak Teh Najia gitu ya Teh, sambil kuliah sambil berbisnis juga. Nah tadi yang kata Teteh bilang kan awal mula jualan fashion muslimah ini dari waktu MI yang baju itu ya. Tapi Teh kan kalau dilihat-lihat nih ya, sekarang itu kan masih mungkin barang yang banyak orang nggak tahu, yang langka juga gitu ya Teh, dibanding Teteh yang hobi masak gitu. Secara logika sih kayaknya lebih menjanjikan itu ya. Tapi kenapa Teh Najia lebih memilih buat menekuni fashion ini gitu? Kenapa Teh? Kenapa ya? Karena Teh, yang asalnya itu suka gitu ya. Emang saya suka di bidang bisnis ini gitu. Saya senang dapat uangnya, siapa sih yang enggak senang gitu. Tapi kan jadi semakin saya tumbuh dewasa gitu, semakin kayak bukan hanya senang aja gitu kita ngelakuin satu hal itu, ada manfaatnya apa enggak gitu kan. Ya semakin saya tumbuh dewasa ya Teh, saya semakin mungkin mikir itu nggak mungkin kan kita terus ngelakuin hal yang kita suka aja gitu, harus ada nilai manfaatnya gitu kan. Ya awalnya kan emang seneng suka bisnis itu, tapi
apa sih selain dari suka itu gitu. Nah, dari apa sih fashion muslim ini ya tadi tuh kan kita dia belajar untuk menutup aurat gitu kan sejak dini. Terus saya jadi mikir, oh iya ya, jadi ini tuh jadi sarana dakwah juga gitu. Bukan hanya bisnis tapi kita juga bisa berdakwah gitu dengan menjual barang yang untuk menutup aurat gitu. Nah, jadi saya itu sih memilih fashion muslim dibanding makanan gitu. Masya Allah. Jadi nggak hanya mendapatkan keuntungan material, tapi juga ada sisi dakwahnya ya Teh. Wah, hebat banget nih Kerabat Ru. Karena ya itu Teh, ketika kita pingin berbisnis, kadang kita lupa yang kayak Teteh, apa sih kebermanfaatan kita untuk menjual ini gitu ya Teh. Masya Allah, Masya Allah banget Teh. Hebat. Nah, terus kan tidak bisa kita pungkiri ya Teh, di dalam berbisnis itu ada naik turunnya. Nah, kalau Teh Najiah sendiri pernah nggak sih, udah mengalami belum sih naik turun itu, dan gimana Teh Najiah dalam menyikapinya itu bagaimana gitu? Ya pasti ya Teh, dalam berbisnis kita bakalan ngalamin naik turunnya, kayak ada atau enggaknya yang beli gitu kan. Terus ya apa sih kalau bahasanya itu rame atau sepinya gitu, iya, kan betul. Ya pesanan. Cuman ya karena itu kan ujian gitu ya, kita bakalan nerusin lagi atau enggak gitu. Iya, kita ya harus kalau kita punya tekad, kita harus benar-benar gitu. Jangan ada ujian dikit kita nggak mau lagi gitu ya. Iya, saya pernah tuh ngobrol ya sama penjual ya pedagang gitu. Dia tuh bilang kalau jualan itu nggak boleh libur Neng. Nah, kenapa kata saya tuh? Ya kalau pembeli boleh libur, tapi kalau penjual itu nggak boleh libur. Karena kalau misal penjual libur, nanti kalau pembeli mau beli ya ke siapa? Nanti nanti lari lah gitu ya pembeli itu gitu. Jadi mau rame atau sepi, penjual itu nggak boleh libur, nggak boleh berhenti gitu. Ketika kita mengalami sepi pesanan gitu ya, nggak ada yang beli, oh berarti apa sih yang bikin, ya apa sih yang membuat pesanan itu sepi gitu. Oh mungkin karena promosinya yang kurang, atau mungkin kita perlu mengupgrade, perlu ada inovasi baru, inovasi yang lainnya gitu, kayak misalnya modelnya model kerudungnya nih kurang menarik gitu. Jadi kita harus terus ini sih berinovasi, kayak apa sih yang bakalan menarik buat pelanggan ya beli lagi ke kita gitu. Ya itu nggak bisa dipungkiri ya Teh, saya juga pernah lah mengalami kayak gitu, tapi ya alhamdulillah rezeki mah Allah yang ngatur gitu. Jadi nanti juga ada kok gitu, meskipun nggak banyak tapi pasti Allah kasih jalan kalau kitanya berusaha, selama kita berusaha gitu. Iya betul, pasti Allah kasih jalan selama kita berusaha. Wah, quotes of the day. Hebat banget. Tapi ini Teh, sebelum kita lanjutin ya, saya lupa belum ngeinfoin bahwa di akhir segmen kita nanti bakal ada giveaway dari Teh Najiah, produknya Teh Najiah buat teman-teman, buat teteh-teteh nih yang sedang nonton, atau mungkin buat ibunya, buat istrinya, atau buat siapa lagi ya Teh? Ya adik-adiknya lah, sahabatnya, gitu, adik perempuan. Bisa sahabat ke sahabat. Jadi jangan sampai di skip ya, karena kita bakalan ngasih syarat-syaratnya nanti di ujung gitu ya Teh. Tapi Teh, kalau boleh saya tahu, Teteh bawa nggak produknya Teh? Saya pingin lihat. Bawa. Sebentar ya. Mangga. Nih, saya bawa. Oh, udah prepare ya Teh? Iya dong. Wow, ini dia. Coba Teh lihat Teh. Wah, ini tuh 2 warna ya Teh? Iya, jadi kita bisa pakai buat dua warna baju gitu. Oh iya, betul. Wah.
gitu. Siapa yang nggak mau? Ini juga Coba merah kan lihat, sama abu. Ya gitu sih teh. Abu sama hitam. Lucu. Coba teh simpen dulu aja. Nanti mungkin di akhir ya teh ya. Ya. Kalau untuk himarnya sendiri kayak yang teteh pakai ini ya? Oh iya, ini contoh himarnya. Oh gitu. Ini buatan teteh atau? Ini sih buatan nenek ya. Oh. Ya saya juga masih belajar bikin apa sih himar gitu. Pernah tuh bikin buat himar buat anak juga bisa gitu, buat anak kecil gitu. Mulai dari bahan kaos, terus kayak ini bahan walvis ya teh. Oh. Gitu. Nantilah bisa di apa? Di Instagram saya. Oh, ya. Oh, ada Instagramnya? Ya, akun bisnisnya. Apa namanya teh kalau boleh tahu? hanifiatuzahra.id. Oh, di @hanifiatuzahra.id. Iya, Jangan betul. lupa Karabatru buat cek dulu di sana produk-produknya, barangkali ada yang pingin dibeli gitu ya teh, tentu ada banget sih. Nah, kita lanjut teh. Nah kan tadi ya teteh mungkin untuk kiat-kiatnya sendiri berusaha gitu ya teh ya, karena Allah pasti ngasih jalan. Nah kalau di era sekarang nih teh, yang mungkin banyak juga ya teh, kalau yang jualan handshop tuh banyak gak sih teh di medsos tuh? Sekarang tuh mulai rame ya teh, mulai banyak rame. gitu ya. Dulu tuh emang sepi, maksudnya tuh nggak banyak gitu yang jual ini tuh, karena memang mungkin masih barang yang langka gitu ya teh. Iya, betul. Belum banyak orang yang tahu gitu. Iya. Tapi semakin sini ya semakin banyak lah gitu. Ya alhamdulillah juga. Oh berarti banyak orang yang memang apa sih ingin mempunyai tujuan yang sama gitu, ingin mensiarkan syariat melalui bisnis gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau Teh Najia sendiri nih ya, karena mungkin sekarang ya tadi, mungkin langka itu ketika medsos belum sebegini boomingnya ya Teh iya, ya. Tapi kan sekarang sudah booming nih. Kalau Teh Najia punya nggak sih kiat-kiat tersendiri berbisnis di era sekarang ini? Apa ya teh? Oh ini sih mungkin lebih membuka untuk kayak gini misalnya kita pengen bisnis, terus kita bingung nih soalnya kita nggak punya basic apa-apa gitu kan ya. Benar. Kita belum punya basic apa-apa, bukan lulusan manajemen bisnis kayak gitu kan, pasti itu jadi suatu masalah gitu ya. Mau mulai bisnis tapi aku nggak bisa, aku nggak ini. Sebenarnya kita tuh bisa di zaman sekarang yang serba muda gitu. Apa sih seminar-seminar bisnis itu banyak gitu teh. Betul. Kayak mulai dari ada yang langsung ya seminar, dan banyak juga yang online gitu. Nah kita tuh di era sekarang yang serba mudah harus pinter-pinter memanfaatkan itu sih ya teh. Banyak kok seminar online, asalkan kitanya bisa mencari tahu gitu, terus mengikuti seminar-seminar itu, insya Allah ada gitu bekal dari situ. Terus buat bisnis sekarang itu sebenarnya ya serba mudah karena adanya apa sih online shop ya teh. Itu tuh ngedukung banget ya. Terus ya tadi kitanya harus membuka apa sih, harus banyak cari info lah, harus banyak cari tahu, harus banyak belajar gimana sih cara ngegunain aplikasi ini gitu. Gimana sih bisnis sekarang itu, enggak harus yang pendidikan formal kok, enggak gitu. Banyak pendidikan ya maksudnya yang non formal ya melalui seminar itu tadi gitu. Gitu sih teh mungkin ya. Karena memang saya juga masih belajar, masih cari-cari kayak gitu, masih karena apa bukan Basic. yang mempunyai basic itu, jadi saya juga cari-cari cara gimana bisnis sekarang tuh kayak gini gitu, biar terus berkembang, biar terus maju gitu. Iya betul. Oh jadi kalau Teh Najia tuh awalnya dari seminar-seminar, ikut-ikut seminar ya Teh, untuk menggali potensi mungkin ya Teh, dan cara-cara tuh gimana. Dan mungkin tadi ya betul kata Teh Najia, intinya kita jangan kudet lah gitu ya. Nah gitu. Kita harus bisa dan harus mau untuk belajar hal-hal yang berbau digital gitu, karena ya mau gimana juga sekarang kan sudah beda ya teman-teman. Buat yang
sedang merintis bisnis juga mungkin sudah mulai menggarap ke online shop mungkin Iya, ya Teh. iya. Karena ya itu keuntungannya juga dan cara penyebarannya info itu lebih cepat gitu Lebih ya Teh. cepat, benar-benar. Harus apa sih, rajin promosi juga Iya, kan betul ya. betul Teh. Melalui sosial media kayak Instagram, Facebook, terus WA juga ya Teh. Sebenarnya sekarang tuh serba mudah ya. Ya tadi asalkan kitanya rajin, Iya betul. konsisten gitu, terusan aja meskipun orang lain cuma ngeskip, tapi kan satu hari pasti ada yang nyangkut nih, pengen gitu kan gitu. Kita nggak ada yang tahu. Ya tadi kan kita harus berusaha dulu aja gitu. Allah mah pasti ngasih gitu. Pasti ngasih jalan buat kita selama kitanya ingin terus berusaha gitu. Nah iya betul Teh. Kalau saya pingin nanya nih, di Haza sendiri, Hanifiatul Zahra itu Teteh membentuk tim kah atau ini masih Teteh pribadi yang menjalankan gitu Teh? Sebetulnya itu dulu ya Teh, ini tuh setahun yang lalu saya mulai ngerintis bisnis fashion muslim ini sendirian gitu ya. Tapi saya tuh sadar gitu, saya nggak bisa sendirian. Mulai dari foto-foto produk, terus kayak edit gitu ya, terus bikin apa ya, brosur kayak gitulah. Iya betul. Itu tuh sendiri gitu. Dan karena keterbatasan saya, terus ada juga kegiatan lain, jadi nggak Handle. nggak ke handle gitu. Jadi saya mulai ngajak teman-teman saya di kampus buat ikut gabung gitu. Soalnya saya bukan hanya pengen bisnis aja gitu tadi. Saya juga pengen dakwahnya. Jadi melalui akun Instagram saya itu saya pengen dakwah dengan bikin quotes gitu Teh gitu. Nah sama teman-teman saya gitu. Jadi sekarang tuh lagi mulai kerja tim gitu. Yang dulunya sendiri, ya sekarang saya mulai meminta bantuan gitu. Karena ya kita itu nggak bisa hidup sendiri Teh. Betul, Nggak bisa. Kita nggak bisa segimanapun kita bisa sebenarnya ngerjain ini, tapi kita tetap butuh bantuan orang lain gitu, butuh adanya orang lain gitu. Oh jadi tim ya Teh ya? Iya. Gitu. Oh gitu. Terakhir mungkin ya Teh, apa sih pesan Teteh buat kerabat Ru di rumah yang sama kayak Teteh nih mulai merintis bisnis gitu, atau yang mau berbisnis tapi masih takut-takut gitu? Teteh ada nggak sih pesan buat kerabat Ru? Pesan ya Teh, mungkin dari pengalaman pribadi saya aja ya gitu. Kalau kita memang suka sama suatu hal apapun itu gitu, atau mungkinnya salah satunya di bidang bisnis, kita suka terus kita juga pengen gitu, ya udah lanjutin aja gitu. Jangan takut karena misalnya tadi kita nggak punya basicnya, nggak apa-apa kok. Kita tuh bisa belajar dari pengalaman. Misalnya kita sekarang jualan, kita belajar dari hari-hari kemarin. Misalnya hari-hari kemarin kenapa sih nggak banyak yang beli. Kita terus kan belajar dari situ juga, kita belajar gitu dari pengalaman, bukan dari belajar yang formal aja gitu. Kita bisa belajar dari situ. Terus juga tadi jangan kudet ya gitu yang kata Teteh tadi. Jangan kita tuh harus membuka gitu sama peluang yang ada gitu. Kalau misalnya udah ada kayak seminar-seminar atau pembelajaran ya belajar bisnis gitu, kita ikutan gitu. Kayak gitu. Jangan takut buat coba, lanjutin aja. Kita yakin kita bisa gitu. Ikhtiar karena Allah juga pasti bakalan memudahkan selama kita terus berusaha gitu. Terus niatkan kita bahwa oh iya kita itu bisnis ini buat nggak ada niat yang lain selain misalnya niat kita baik gitu buat berdakwah misalnya kayak tadi gitu. Terus apa lagi ya? Konsisten sih Teh. Kita juga harus konsisten, kita harus profesional gitu. Sekecil apapun bisnis yang kita jalani sekarang gitu, kita harus mulai profesional, disiplin sama misalnya mengatur keuangan.
Gak bisa kita ngecampur adukin uang pribadi sama uang Nah, bisnis gitu ya. iya, betul. Kan emang itu saya juga dulu kayak gitu. Jadi ya udahlah dicampur-campur, tapi itu tuh bikin pusing gitu. Gimana ini tuh modal, ini gimana gitu ya. Kita harus disiplin itu, sama itu sih kuncinya tuh bener-bener di situ. Harus mulai memprioritaskan apa sih bisnis kita gitu. Oh iya. Wow, Masya Allah. Terima kasih Teh Najia. Saya juga jadi tertarik nih buat memulai bisnis gitu. Tapi saya belum tahu mau bisnis apa. Ya nggak apa-apa Teteh. Yang penting kita belajar dulu lah Ya, gitu ya gitu. Teh. Nanti saya ikut seminar-seminar deh. Nah, Masya Allah, banyak banget ya ilmu yang bisa kita ambil dari Teh Najia ini. Makasih Teh Najia sudah berkenan untuk sharing-sharing pengalamannya di sini gitu. Buat kerabat Ru di rumah, gak kerasa udah berapa menit ya kita ya? Udah lama gitu ya Teh bincang-bincang. Saatnya untuk mengakhiri video kita. Buat sekali lagi, buat kerabat Ru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oh iya, sebelumnya Teh yang giveaway tadi, gimana ya Teh enaknya? Syaratnya mau apa ya? Apa ya? Kalau boleh nih, boleh saya yang nentuin Teh? Boleh. Silahkan. Nah, buat kerabat Ru yang pingin merchandise ya dari Teh Najia dari hanifiyatuzahra.id, bisa follow aja, follow IG-nya Teh Najia, IG bisnis ya Teh, Ya. di @hanifiyatuzahra.id, lalu komentar di postingan terbarunya. Komentarnya apa ya Teh? Saya pengen Saya pengen atau mau gitu ya. Terus Boleh. di screenshot dan dimasukin ke IG story kerabat Ru di rumah. Jangan lupa tag juga Teman. kita di @rudikam ya. Kasih tahu teman-temannya juga. Nantilah kita tulis di description box ya, kita simpan di situ. Terima kasih Teh Najia sekali lagi sudah hadir. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di episode Tanya Teman berikutnya. Saya Nihla Yudia Faturrahman undur diri dan Najia Hanifiyah Azhara Ahmadi. sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.